Halo adik-adik, salam Kuiper. Masih bersama saya, Sylvia Andayani. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang teori atom. Apa saja yang dibahas pada teori atom? Nah, ini dia. Pertama, kita akan belajar tentang model atom. Ada beberapa model atom, yaitu Dalton, Thomson, Rutherford, Niels Bohr, dan terakhir mekanika kuantum. Topik berikutnya, kita akan belajar tentang partikel penyusun atom, yaitu meliputi elektron, proton, neutron, dan terakhir penemuan inti atom. Bagaimana adik-adik? Sudah siap? Mari kita mulai ya. Yang pertama adalah teori atom Dalton. Sebelum teori atom Dalton, Demokritus sudah menjabarkan bahwa atom adalah partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Contohnya begini, kalau kita punya kapur kita tumbuk terus ya sampai dia halus, sudah tidak bisa lebih halus lagi, itu artinya sudah mencapai atom. Nah, tetapi penemuan Demokritus ini kurang disertai dengan eksperimen. Jadi masih sebatas wacana, sebatas dugaan, sehingga kurang kuat. Nah, teori atom yang paling pertama yang diakui adalah teori Dalton. Nah, Dalton mengemukakan model atomnya, yaitu sebagai berikut. Atom adalah partikel terkecil penyusun unsur yang mirip bola pejal, bersifat identik, dan tidak dapat dibagi lagi. Ingat ya, jadi unsur disusun oleh atom, partikel bola pejal. Pejal ngerti ya adik-adik ya? Artinya dia padat. Nah, tidak dapat dibagi lagi. Oke? Jadi sudah paling kecil. Nah, atom dari unsur yang sama maka memiliki massa dan sifat yang sama. Misalnya gini ya. Kalau atom karbon begini, nah sesama atom karbon dia akan sama ukurannya, sifatnya juga sama. Nah terus kalau atom oksigen besarnya segini ya, sesama atom oksigen ya dia akan sama baik ukuran maupun sifat ya. Tapi atom karbon dengan oksigen beda ya, beda sifat. Oke, ngerti ya? Kalau unsurnya sama dia akan sama sifatnya, kalau unsur berbeda ya beda lagi sifatnya. Kemudian atom tidak dapat diciptakan, juga tidak dapat dimusnahkan. Jadi ini sudah karunia Tuhan bahwa materi itu tersusun atas atom-atom ya. Walaupun tidak kelihatan oleh mata, ternyata atom itu ada. Tidak dapat diciptakan, juga tidak dapat dimusnahkan. Lalu atom-atom walaupun dia tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi kita bisa bentuk ya. Atom-atom dapat bergabung membentuk senyawa. Contohnya seperti ini. Ketika atom C bergabung dengan atom O, maka dia bisa membentuk CO2. Nah, kalau digambarkan bisa seperti ini nih ya. CO2 misalnya ya. Atau CCl4. Satu atom C bisa bergabung dengan 4 atom Cl. Nah, ini ya. Nah, CCl4. Oke. Ini namanya sudah senyawa, ya. Nah, itu adalah landasan dari teori atom. Ingat ya. Pertama, tidak dapat diciptakan, juga tidak dapat dimusnahkan. Kemudian merupakan bola kecil ya, yang pejal ya, tidak dapat dibagi lagi. Kemudian apalagi? Atom dari unsur yang sama, sifatnya juga sama. Atom unsur yang berbeda, sifatnya berbeda. Kemudian atom-atom dapat bergabung membentuk senyawa. Oke? Nah, itu adalah teori atom Dalton. Teori atom Dalton ini punya kelebihan, yaitu dia bisa menjelaskan tentang hukum kekekalan massa. Mengapa demikian? Hukum kekekalan massa itu berbunyi massa sebelum reaksi sama dengan massa sesudah reaksi. Nah, atom-atom itu kan bergabung membentuk senyawa. Contohnya gini nih, C tambah O nanti menjadi CO2. C punya massa, O juga punya massa ya. Massa di kiri itu akan sama dengan massa di kanan. Nah, ya. O-nya ada 2 ya. Nah, ini perkenalan aja nih. Berarti bergabung dengan 2 atom O ya. Nah, nanti kita hitung massanya. Ternyata massa di kiri sama dengan massa di kanan. Oke? Nah, ini ibaratnya buah-buahan deh. 1 jeruk dan 2 mangga. Ketika masih terpisah-pisah kita hitung. Jeruk massanya segini, mangga seperti ini. Kita hitung ya di total. Nah, ketika sudah digabung, massanya akan sama. Oke? Itu hukum kekekalan massa.
Jadi teori atom Dalton itu bisa membuktikan adanya hukum kekekalan massa. Jelas ya adik-adik ya? Nah, tetapi teori Dalton ini juga punya kekurangan. Yang pertama, ternyata atom yang merupakan partikel terkecil dan tidak dapat dibagi lagi itu tidak sepenuhnya benar. Karena di kemudian hari ditemukan partikel subatomik. Jadi atom itu ternyata masih bisa dibagi lagi, ya, masih bisa dipecah-pecah lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ternyata atom unsur itu bisa berubah menjadi atom lain melalui reaksi inti. Nanti kamu akan belajar ya pada reaksi kimia inti. Pertama, atom itu bentuknya thorium. Setelah lama bertahun-tahun dia berubah wujud menjadi plutonium. Itu disebut dengan reaksi inti, ya, reaksi nuklir. Nah, nama lainnya. Kemudian berikutnya adalah tidak semua unsur yang sama, tidak semua atom yang sama memiliki massa sama, ya. Contohnya O dengan O. Harusnya kan massanya sama ya. Ternyata setelah diteliti tidak sepenuhnya sama, ada perbedaan. Ini ibaratnya dua orang kembar. Wujudnya sama, mukanya sama ya, mukanya sama, identik, mirip. Tapi begitu kita ukur ada yang berbeda, berat badannya berbeda ya. Nah, jadi ternyata tidak sepenuhnya benar bahwa massa atom yang sama memiliki massa yang sama ya. Ada perbedaan sedikit. Ini nanti namanya isotop. Itu adalah teori atom, pembahasan tentang teori atom. Berikutnya kita bahas teori atom Thomson. Model atom Thomson itu melengkapi dari teori atom Dalton. Kalau pada model atom Dalton dibilang bahwa atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, pada Thomson kelebihannya adalah atom merupakan partikel terkecil, mirip bola pejal juga, dengan elektron yang tersebar. Jadi pada teori Thomson itu lebih lengkap, ya. Selain ada atom, ternyata sudah ada partikel lain, yaitu elektron. Ya, sekali lagi, atom merupakan partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi dengan elektron yang tersebar di berbagai tempat. Ini disebut dengan teori roti kismis. Kenapa? Karena memang mirip dengan roti kismis. Rotinya itu adalah atom. Kismisnya itu adalah elektron-elektronnya. Ya. Dari mana elektron ini didapat? Karena Thomson telah melakukan percobaan mengenai tabung sinar katoda yang nantinya akan menghasilkan elektron. Tentang percobaan tabung sinar katoda akan kita bahas pada berikutnya ya, pada video-video nanti ya. Jadi ternyata atom masih ada isinya lagi, masih bisa dibagi lagi ya. Salah satunya adalah elektron. Elektron itu bermuatan negatif. Nah, elektron yang bermuatan negatif ini dia memiliki perbandingan antara muatan dengan massa, yaitu sebesar ya, muatan dengan massa ya. Ya. Itu sebesar 1,76 kali 10 pangkat 8 kolom per gram ya. Nah, itu perbandingan antara muatan elektron dengan massa. Jadi pada Thomson itu sudah punya kemajuan ya dibandingkan Dalton. Sekali lagi kalau saya review, pada teori Dalton atom hanya merupakan bola pejal. Kalau pada teori Thomson, atom merupakan bola pejal tetapi dia memiliki elektron yang tersebar merata. Nah, ini perbandingan antara muatan elektron dengan massanya. Jadi sudah selangkah lebih maju ya pada Thomson. Wajar dong. Penelitian itu memang harus seperti itu, melengkapi yang sudah ada ya. Nah, tapi ternyata Thomson itu tidak bisa mengukur massa elektron secara akurat, secara tepat. Nah, nantinya di kemudian hari ada lagi seorang ahli yang bisa mengukur massa dari elektron, yaitu Robert Millikan. Pembahasan tentang massa elektron akan kita berikan di video berikutnya. Oke adik-adik? Bagaimana tentang teori Dalton dan Thomson? Cukup jelas? Nah, jangan lupa ya, kerjakan soal-soalnya supaya tetap ingat ya, supaya makin canggih ya. Kalau gitu, kita ketemu lagi di video berikutnya. Salam Kuiper.